Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat, Allahu Akbar. Oke, soleh-soleha masih tetap semangat untuk belajar hari ini? Iya, hari ini kita akan belajar tematik tema 7 mengenai benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Masih sama seperti kemarin, kita akan belajar pada subtema 2 mengenai hewan di sekitarku. Soleh-soleha, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 3 halaman 59. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenal aturan tentang hewan, menulis peraturan, bermain peran, dan yang terakhir yaitu menghitung dan membandingkan banyak benda. Kita langsung lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengamati aturan tentang hewan. Soleh-soleha, masih ingatkah suasana di kebun binatang? Nah, di kebun binatang itu saat kita berkunjung ada peraturan maupun etika yang harus kita perhatikan. Dan di kebun binatang juga ada bermacam peraturan yang tertulis dan harus kita taati ketika kita sedang berkunjung ke kebun binatang. Dan berikut ini adalah aturan-aturan yang harus kita taati. Aturan yang harus kita taati ketika sedang berkunjung ke kebun binatang yaitu kita harus menjaga kandang satwa, kemudian melihat satwa dengan tertib, kemudian jangan menggoda satwa ketika satwa sedang tidur. Kemudian jangan apatis terhadap lingkungan. Dan aturan yang lain yaitu dilarang memberi makan kepada satwa, dan terakhir hindari kontak langsung dengan satwa. Itulah aturan-aturan yang harus kita taati ketika kita sedang berkunjung ke kebun binatang. Nah, soleh-soleha, kemanapun kita berkunjung, baik ke kebun binatang ataupun ke tempat rekreasi lainnya, itu semua ada aturannya dan kita harus mentaatinya. Soleh-soleha, amatilah gambar di bawah ini pada halaman 60. Kemudian bacalah pengalaman Anton yang sedang pergi ke kebun binatang. Pada hari libur, Anton pergi ke kebun binatang. Anton pergi ke kebun binatang bersama keluarganya. Di kebun binatang ada banyak hewan. Ada harimau, buaya, rusa, dan jerapah. Di kebun binatang ada rambu-rambu pemberitahuan. Pengunjung dilarang memberi makan pada hewan. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Pengunjung juga harus menjaga jarak dengan kandang hewan, karena hewan-hewan di kebun binatang termasuk hewan liar. Soleh-soleha, pada teks yang barusan kita baca pada pengalaman Anton pergi ke kebun binatang, terdapat rambu-rambu pemberitahuan. Nah, apakah soleh-soleha masih ingat dengan kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang memberikan informasi atas sesuatu, baik itu informasi yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan, atau informasi yang akan dilakukan. Nah, di kebun binatang juga ada banyak rambu-rambu pemberitahuan agar para pengunjung dapat mentaati semua peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak keamanan di kebun binatang tersebut. Dan berikut contoh-contoh rambu-rambu pemberitahuan yang ada di kebun binatang. Nah, soleh-soleha, tata tertib yang harus kita taati ketika sedang berkunjung ke kebun binatang yang tadi sudah jelaskan yaitu menjaga kebersihan kandang satwa, lihatlah satwa dengan tertib, jangan menggoda satwa saat tidur, jangan apatis terhadap lingkungan, dilarang memberi makan pada satwa, dan terakhir yaitu hindari kontak langsung dengan hewan. Dan berikut adalah contoh rambu-rambu pemberitahuan yang ada di kebun binatang. Nah, ketika kita sedang berkunjung ke kebun binatang dan melihat rambu tersebut, itu artinya kita dilarang membawa hewan peliharaan ke dalam kebun binatang. Dan kita sebagai pengunjung yang baik harus mentaati peraturan yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada rambu dilarang memberi makanan pada satwa.
Kemudian ada rambu-rambu untuk menjaga kebersihan dan juga kalimat pemberitahuan agar para pengunjung mentaati semua peraturan, yaitu dilarang memberi makan pada satwa, mengganggu satwa, membunyikan suara, dan melempar benda apapun ke dalam kandang. Kemudian ada juga rambu-rambu seperti ini yang harus kita taati. Masih sama seperti rambu-rambu yang tadi barusan kita lihat. Di sini juga ada rambu yang melarang kita untuk tidak memberikan makanan kepada satwa, melarang kita untuk tidak mengganggu satwa, dan juga melarang kita untuk tidak duduk di tepi pagar. Dan itulah rambu-rambu yang harus kita taati ketika kita sedang berkunjung ke kebun binatang. Oke, soleh-soleha, bagaimana, sudah paham mengenai rambu-rambu pemberitahuan? Iya, jika soleh-soleha sudah paham mengenai rambu-rambu pemberitahuan di kebun binatang, sekarang soleh-soleha Miss Willa tugaskan untuk menulis maksud dari rambu-rambu pemberitahuan yang ada di atas pada halaman 61. Tugas selanjutnya yaitu soleh-soleha mengenal soal berdasarkan gambar. Di sini ada 2 soal pada halaman 62. Soal yang pertama, apa yang kalian lakukan bila di kebun binatang ada pemberitahuan seperti di bawah ini? Dan untuk soal yang kedua, petugas kebun binatang melarang kalian mendekati kandang hewan. Apa yang akan kalian katakan? Itulah tugas yang harus soleh-soleha kerjakan pada halaman 62. Materi selanjutnya kita akan membacakan teks percakapan pada halaman 62 dan halaman 63. Nah, di sini kita akan menyimak percakapan Isti dan Iwan tentang hewan peliharaan. Iwan, "Hai Isti, apa yang sedang kamu lakukan?" Isti, "Hai Iwan, aku sedang membersihkan sangkar burung." Iwan, "Mengapa sangkar burung harus dibersihkan?" Isti, "Karena kotoran dan sisa-sisa makanan yang tidak dibuang dapat menyebabkan sumber penyakit." Iwan, "Oh begitu, apalagi yang kamu lakukan agar burung peliharaanmu tetap sehat?" Isti, "Burung juga harus diberi makanan yang bergizi dan tidak sembarangan." Iwan, "Terima kasih Isti atas informasinya." Isti, "Sama-sama Iwan." Soleh-soleha bisa mempraktikkan percakapan Isti dan Iwan di rumah bersama ayah bunda atau adik atau kakak di rumah. Nah, soleh-soleha, tadi kita sudah memerankan percakapan antara Isti dan juga Iwan. Nah, Miss Willa ingin bertanya kepada soleh-soleha, apakah soleh-soleha masih ingat dengan suasana di kebun binatang? Iya, di kebun binatang itu ada bermacam-macam hewan dengan jumlah yang tidak sama. Nah, perhatikan pada gambar berikut ini, halaman 63, di situ ada 2 ekor harimau, kemudian ada 4 ekor zebra dan 5 ekor rusa. Hewan yang paling banyak itu adalah hewan rusa, dan hewan yang paling sedikit adalah hewan harimau. Zebra lebih banyak dari harimau, karena zebra itu berjumlah 4 ekor dan harimau berjumlah 2 ekor. Tetapi harimau lebih sedikit dari rusa, karena rusa berjumlah 5 ekor. Nah, kemudian kita mengurutkan hewan dari yang paling banyak adalah ada rusa 5 ekor, kemudian zebra 4 ekor, dan harimau ada 2 ekor. Selanjutnya kita akan mengurutkan hewan dari yang paling sedikit, yaitu ada harimau 2 ekor, ada zebra 4 ekor, dan yang terakhir itu ada rusa berjumlah 5 ekor. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghitung dan membandingkan banyak benda pada halaman 64. Perhatikan di sini ada gambar kelinci, kupu-kupu, dan juga ayam. Kelinci ada 23 ekor, kupu-kupu ada 20 ekor, dan ayam ada 34 ekor. Nah, di sini kita akan mengerjakan hewan apa yang jumlahnya paling banyak? Ya, hewan yang paling banyak adalah ayam karena berjumlah 34 ekor. Hewan yang jumlahnya paling sedikit adalah kupu-kupu karena jumlahnya itu 20 ekor.
Kemudian kelinci itu lebih banyak dari kupu-kupu dan karena kelinci berjumlah 23 ekor dan kupu-kupu berjumlah 20 ekor. Nah, 23 itu lebih besar daripada 20 ekor. Dan kemudian kupu-kupu itu lebih sedikit dari ayam karena ayam itu berjumlah 34 ekor ayam, atau kupu-kupu lebih sedikit dari kelinci karena kelinci itu berjumlah 23 ekor kelinci. Selanjutnya, kita akan mengurutkan hewan yang terbanyak adalah ada ayam berjumlah 34 ekor ayam, kemudian ada kelinci yang berjumlah 23 ekor, dan yang terakhir itu ada kupu-kupu berjumlah 20 ekor. Oke, selanjutnya Miss Willa tugaskan kepada Soleh-Soleha untuk mengerjakan pada halaman 65. Alhamdulillah Soleh-Soleha, materi pembelajaran hari ini sudah selesai Miss Willa jelaskan. Dan untuk tugas hari ini yaitu Soleh-Soleha menulis maksud dari rambu pemberitahuan pada halaman 61, kemudian mengerjakan ayo berlatih pada halaman 62, dan yang terakhir mengerjakan ayo mencoba pada halaman 65. Terima kasih kepada Soleh-Soleha yang masih tetap semangat belajar hari ini, dan terima kasih kepada Soleh-Soleha yang sudah mendengarkan penjelasan materi dari Miss Willa dengan baik. Tetap semangat belajarnya ya, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa 3M, menggunakan masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kurang lebihnya Miss Willa mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.